Kenapa sih Bapak mengadakan Olimpiade Sains di Jogja? Ya, ini salah satu jalan, salah satu cara untuk membuat sains itu disukai anak. Jadi dengan adanya perlombaan-perlombaan ini, kita harapkan anak-anak bergairah untuk belajar sains dan eksplorasi asiknya sains. Karena di dalam Olimpiade ini juga nanti kita ada soal-soal eksperimen di mana anak-anak asik bereksplorasi. Jadi kita mau tunjukkan bahwa sains itu asik. Jadi kita melalui Olimpiade ini kita kampanyekan sains yang asik menyenangkan itu. Ya. Ini yang Nufi pengen tahu dari Pak Johannes ya. Apa cita-cita Pak Johannes waktu kecil? Ini waktu kecil, terutama waktu SMP SMA, saya itu sebenarnya ada cita-cita pingin jadi ilmuwan. Kalau lihat buku-buku yang saya punya, buku SMA, di situ kan ada buku penulisnya, misal Profesor Gathru. Ya. Nah, saya suka iseng, Gathrunya saya coret, saya ganti nama Yohanes Surya. Jadi Profesor Yohanes Surya gitu. Nah, itu karena saya ingin jadi ilmuwan. Nah, itu yang mendorong saya untuk terus belajar dan akhirnya saya bisa jadi profesor, jadi seorang ilmuwan. Bagaimana cara agar pintar seperti Bapak? Ya, kunci rahasia untuk menjadi pintar itu satu, yaitu rajin, tekun. Nah, semua orang bisa jadi pintar asal dia mau tekun. Jadi nggak ada orang bodoh sebenarnya di dunia ini, asal dia mau belajar. Ada orang yang IQ-nya nggak terlalu tinggi, tapi dia punya keinginan untuk belajar, akhirnya dia bisa mendapat medali emas dalam Olimpiade Fisika. Seorang raih Nobel namanya Koshiba, waktu SD, SMP, SMA nilai fisikanya merah, nilai matematikanya merah, tapi dia punya keinginan untuk maju. Apa yang terjadi? Dia akhirnya tahun 2002 kemarin dia mendapatkan hadiah Nobel. Hadiah Nobel itu ada suatu penghargaan tertinggi dalam bidang fisika dan diberikan pada orang yang benar-benar memberikan kontribusi besar pada fisika. Jadi bayangkan, orang yang nilai fisika dan matematikanya merah bisa mendapat hadiah Nobel. Karena apa? Karena mau tekun. Kuncinya ketekunan. Bagaimana cara kita yang tidak menyukai salah satu pelajaran, terutama di bidang fisika ya Pak ya, dan karena itu penting, kita mau tidak mau harus menyukai pelajaran tersebut, karena itu penting. Ya. Jadi mengenai fisika khususnya, saya telah mengembangkan satu metode belajar fisika yang asik, mudah, menyenangkan. Fisika ini saya namakan fisika gasing. Gasing itu G-nya singkatan dari gampang, C-nya asik, ang-nya menyenangkan. Jadi fisika yang gampang, asik, menyenangkan. Nah, di dalam fisika ini kita belajar mengerjakan soal-soal tanpa rumus, tapi bisa mengerjakan soal. Nah, kalau kita mau belajar fisika saat ini, jangan belajar dari rumus, tapi belajar dari konsep. Lalu setelah mengerti konsepnya, baru kita masuk ke soal-soal, dan soal-soal itu bisa dikerjakan sendiri tanpa rumus. Nah, jadi kita benar-benar menikmati pelajaran fisika secara asik, nggak menakutkan, dan itu kita harus lakukan dengan penguasaan konsep lebih dulu. Apa keinginan Bapak untuk masa depan anak Indonesia? Ya, saya ingin anak-anak Indonesia ke depannya itu menyukai sains, karena ini adalah dasar dari pembangunan. Kalau anak-anak Indonesia ini suka sains, maka ke depannya mereka itu akan menjadi ilmuwan. Nah, mereka akan menjadi ilmuwan yang hebat, yang luar biasa. Nah, itulah saat Indonesia maju, ketika Indonesia mempunyai banyak saintis, banyak ilmuwan yang luar biasa. Diharapkan ke depannya akan lahir saintis-saintis muda yang bisa membawa nama harum bangsa Indonesia dan memajukan Indonesia ke depannya. Apa pesan Bapak untuk anak Indonesia yang ingin belajar ilmu sains, khususnya penonton TV Anak Space Tune? Ya, untuk belajar sains, nikmati sains itu dan eksplorasi keasikan sains. Jadi cari buku-buku. Sekarang ini kalau dilihat di toko-toko buku banyak sekali buku-buku bagus tentang sains. Cari itu, explore, dan lakukan percobaan-percobaan dan mengerti kenapa percobaan itu terjadi dan apa alasannya. Lalu mencoba eksplorasi terus sampai benar-benar mengerti akan konsep sains di belakang itu. Nah, setelah itu apa? Belajar teorinya.
pelajari terus makin lama makin asik, makin dalam. Nah, seperti seorang penari, untuk menari dengan baik dia harus mulai dari gerakan-gerakan yang sangat sederhana. Nah, mulailah dengan eksplorasi sederhana, makin lama makin rumit, makin lama kita bisa lakukan eksplorasi yang lebih rumit, sampai akhirnya kita benar-benar menikmati itu, menjadi suatu keasikan sendiri dalam belajar sains. Ya, terima kasih ya Bapak ya atas kesempatannya. Sekarang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, makasih ya Pak ya.